Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1D Praktikum Teknologi Farmasi Steril akan menjelaskan praktikum tentang sterilisasi dan pencucian alat dan pengemas. Dilakukannya praktikum ini dengan bertujuan memahami fungsi pencucian alat dan pengemas sediaan steril, memahami proses sterilisasi alat dan bahan pengemas, dan juga memahami konsep dari sterilisasi. Seperti yang kita ketahui, sterilisasi adalah suatu proses untuk menciptakan suatu keadaan yang steril. Nah, untuk secara konsep, sterilisasi adalah proses menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik patogen ataupun non-patogen, vegetatif ataupun non-vegetatif, dari suatu objek atau material. Nah, ada beberapa metode yang umum digunakan dalam proses sterilisasi. Yang pertama, destruksi mikroorganisme. Dan yang kedua ada inaktivasi. Nah, untuk metode inaktivasi ini merupakan metode eliminasi tanpa perlu menghancurkan sel secara sempurna. Untuk yang ketiga yaitu eradikasi secara fisik, yaitu metode menghilangkan mikroorganisme secara fisika dengan cara penyaringan atau filtrasi. Untuk syarat dari sediaan steril ini, yang pertama ada efikasi, yaitu mencakup kemanjuran suatu obat yang dalam terapi termasuk efektivitas obat dalam terapi, safety atau keamanannya, antara lain meliputi keamanan dosis obat dalam terapi dan juga memberikan efek terapi yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada acceptable. Yang keempat ada sediaan obat harus jernih. Selanjutnya ada tidak berwarna, bebas dari partikel asing, keseragaman volume atau berat, memenuhi uji kebocoran. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum sterilisasi kali ini, untuk alat yang akan disterilisasi meliputi pengemas ampul 4 buah, pengemas vial 2 buah, peralatan gelas seperti gelas beker, gelas ukur, dan sebagainya, peralatan logam dan lainnya seperti sendok, pinset, dan sebagainya. Untuk alat yang digunakan meliputi oven, autoclave, kompor, baskom, dan sumber air. Untuk bahan yang digunakan deterjen, HCl encer, etanol 70%, Na2CO3, Aquades, dan aluminium foil. Untuk cara kerjanya, pertama, sortasi alat berdasarkan dengan kategori, meliputi gelas, plastik, karet, logam, dan sebagainya. Lalu untuk pencucian alat gelas, cuci dengan HCl encer, rendam dalam larutan deterjen 1% dan Na2CO3 0,1% selama 15 menit. Didihkan dalam air panas selama 15 menit. Amati hingga cairan jernih. Apabila belum jernih, lakukan kembali proses pendidihan, bilas dengan Aquades. Lalu untuk pencucian alat logam, didihkan dalam larutan deterjen 1% selama 10 menit, rendam dalam Na2CO3 5% selama 5 menit, didihkan dalam air panas selama 15 menit, bilas dengan Aquades. Lalu untuk pencucian karet atau plastik dilakukan sama dengan alat gelas, namun HCl yang digunakan di sini adalah HRI 2% dan pada akhirnya akan dibilas dengan alkohol 70%. Rendam dalam HCl 2% selama 2 hari, lalu rendam dalam larutan deterjen 1% dan Na2CO3 0,1% selama 15 menit. Amati hingga cairan jernih. Apabila belum jernih, lakukan perendaman di dalam deterjen dan natrium bikarbonat. Lalu didihkan dalam air panas selama 15 menit, rendam dalam etanol 70% selama 10 menit dan amati hingga larutan jernih. Untuk tahap selanjutnya, alat yang tahan panas dikeringkan di dalam oven 100-105 derajat Celcius selama 10 menit dalam kondisi yang memungkinkan cairan untuk keluar. Dan sedangkan alat yang tidak tahan panas dikeringkan dengan menggunakan tisu. Lalu, sebelum alat-alat dimasukkan ke dalam autoclave atau oven, alat tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas perkamen ataupun kertas kopi. Untuk alat yang memiliki mulut harus disumbat terlebih dahulu dengan menggunakan kapas atau ditutup dengan kertas perkamen. Tiap alat dibungkus rangkap 2 pembungkus. Untuk alat yang memiliki rongga, tutup mulut rongga dengan kertas perkamen, lalu dikaret atau ditali. Ampul dan vial ditutup dengan aluminium foil hingga rapat. Alat yang lain dibungkus dengan kertas atau kertas saring. Tiap alat dibungkus dengan rangkap 2 pembungkus. Lalu untuk prosedur sterilisasi alat,
Yang pertama, alat yang tahan panas disterilisasi dengan menggunakan oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. Untuk alat yang tidak tahan panas kering disterilisasi dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan alat karet disterilisasi cukup dengan direndam dengan menggunakan alkohol 70%. Lalu, jangan keluarkan alat dari pembungkusnya, simpan pada tempat yang bersih. Lalu kemudian bilas dengan WFI steril, teteskan pada media agar, inkubasi 24 jam, lihat pertumbuhan mikroba dan bandingkan efektivitas peningkatan lama waktu sterilisasi. Untuk tahap yang terakhir, lakukan perhitungan nilai G value dan Z value pada masing-masing alat. Proses sterilisasi dilakukan untuk mendapatkan alat yang bebas dari mikroorganisme sehingga alat berada dalam kondisi yang steril atau bebas dari adanya mikroba patogen maupun non-patogen. Sterilisasi diawali dengan proses sortasi alat, pencucian, pengeringan, pembungkusan, dan sterilisasi alat itu sendiri. Sortasi alat didasarkan pada bahan alat yang akan berpengaruh pada pemilihan metode sterilisasi yang akan digunakan, metode pencucian, dan pembungkusan. Sterilisasi pada praktik kali ini menggunakan metode inaktivasi yang berprinsip membunuh mikroorganisme tanpa harus merusak sel secara sempurna, berupa panas kering dan panas basah. Sterilisasi panas basah menggunakan uap jenuh bertekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Biasanya menggunakan autoclave. Biasanya digunakan untuk alat berbahan kaca seperti alat berskala, vial, dan ampul, alat berbahan plastik, botol infus, dan obat tetes mata, dan bahan karet seperti tutup vial dan infus. Pada metode ini berlaku jaminan sterilisasi 2 menit untuk menjamin sterilitas di dalam autoclave. Sterilisasi panas kering menggunakan oven berprinsip menggunakan konduksi panas, biasanya untuk alat berbahan logam seperti kaki tiga, pinset, spatula, kayu kasa, dan tiang cawan. Suhu standar untuk metode sterilisasi panas kering menggunakan 3 jenis berdasarkan lamanya waktu sterilisasi. Semakin tinggi suhu yang dipakai dalam batasan tertentu, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk sterilisasi. Jika sterilisasi dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius, diperlukan waktu selama 120 menit. Suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit dan 180 derajat Celcius selama 30 menit. Pada praktikum kali ini digunakan suhu 180 derajat Celcius sehingga memakan waktu sterilisasi selama 30 menit. Jika dibandingkan, metode panas basah lebih efektif karena menggunakan uap bertekanan yang akan menaturasikan protein organisme dan mematikannya. Waktu sterilisasi juga lebih singkat tanpa harus menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama, proses sterilisasi dilakukan untuk mendapatkan alat yang bebas dari mikroorganisme. Yang kedua, yaitu sterilisasi diawali dengan sortasi alat, pencucian, pengeringan, pembungkusan, dan sterilisasi alat itu sendiri. Yang ketiga, yaitu sterilisasi kali ini menggunakan metode inaktivasi, di mana yang berprinsip itu membunuh mikroorganisme tanpa merusak sel secara sempurna. Selanjutnya yang keempat, sterilisasi panas basah, yaitu menggunakan uap jenuh bertekanan selama 15 menit pada suhu 120 derajat. Alat yang digunakan yaitu autoclave, dan untuk alat berbahan kaca, karet, dan plastik. Yang kelima, sterilisasi panas kering menggunakan oven dengan berprinsip menggunakan konduksi panas. Itu digunakan untuk alat yang berbahan logam. Terima kasih.